Di sini saya Mutiara Sandri Nabila dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, semester 6 dari kelas D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan memaparkan materi terkait tentang membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir dengan mata kuliah Sistem Penjaminan Mutu yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Fridianto MPD. Baiklah, langsung saja ke materi membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Yang pertama itu ada pengertian lembaga pendidikan Islam. Nah, lembaga pendidikan Islam itu merupakan suatu lembaga atau wadah atau organisasi tempat di mana pendidikan Islam itu diselenggarakan. Lembaga ini memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang jelas, tertata dengan baik sehingga memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif yang mendukung terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran agama Islam dengan efektif sesuai dengan karakteristik dan tugas masing-masing seperti sekolah ataupun madrasah. Selanjutnya, mengapa mutu dalam lembaga pendidikan Islam itu penting? Pendidikan Islam bermutu itu melahirkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat imannya, mulia akhlaknya, dan bertanggung jawab terhadap agama, bangsa, dan negara. Lembaga pendidikan Islam yang bermutu harus mampu membekali peserta didik dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti perkembangan teknologi, isu-isu sosial, dan persaingan global. Kemudian, lembaga pendidikan Islam itu dapat bermutu dengan cara menentukan visi dan misi yang jelas. Visi itu harus spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Sedangkan misi itu menjelaskan bagaimana visi akan dicapai. Visi dan misi harus dipahami dan dihayati oleh seluruh elemen lembaga, mulai dari pimpinan, guru, karyawan, hingga peserta didik sebagai panduan dalam setiap aktivitas. Kemudian yang kedua ada kurikulum dan terpadu. Kurikulum yang bermutu mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman atau Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak dengan ilmu-ilmu umum seperti sains, matematika, bahasa, dan sosial. Hal ini bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman utuh tentang kehidupan, baik dari perspektif agama maupun dunia. Nah, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik, tuntunan zaman, dan perkembangan masyarakat. Hal ini berarti kurikulum itu harus diperbarui secara berkala agar tidak tertinggal. Kemudian, kurikulum itu harus berfokus pada pembentukan karakter Islami, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, empati, dan kepedulian sosial melalui pembiasaan dan teladanan. Selanjutnya, yang ketiga ada sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang berkualitas itu merujuk pada seluruh individu yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti guru, staf pendidikan, dan manajemen, yang memiliki kompetensi, profesionalisme, dedikasi, dan akhlak yang mulia. Yang pertama itu kompetensi guru. Guru itu harus memiliki 4 kompetensi utama seperti pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial atau kemampuan berinteraksi. Lembaga harus memfasilitasi program pengembangan profesional bagi sumber daya manusia seperti pelatihan, seminar, lokakarya, atau studi lanjut, agar mereka selalu terbarui pengetahuannya dan meningkat kemampuannya. Kemudian memberikan penghargaan, fasilitas, dan lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan motivasi dan kinerja sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan. Yang keempat, ada lingkungan pendidikan yang kondusif dan islami. Nah, seperti sarana dan prasarana yang memadai, ketersediaan fasilitas seperti ruang kelas yang nyaman, perpustakaan yang lengkap,
laboratorium, area ibadah seperti masjid atau musola, fasilitas olahraga, dan sanitasi yang baik. Kemudian, budaya Islami, seperti pembiasaan nilai-nilai Islam dalam keseharian, seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, berbicara yang sopan, saling menghargai, dan menjaga kebersihan. Kemudian, keamanan dan kenyamanan. Hal itu penting karena lingkungan itu harus aman dari ancaman fisik dan psikologis, serta nyaman untuk berinteraksi dan beraktivitas. Kemudian adanya hubungan harmonis. Terciptanya komunikasi dan interaksi yang positif itu antara seluruh warga sekolah seperti siswa, guru, staf, dan orang tua akan menciptakan suasana yang kolaboratif. Selanjutnya yang kelima, adanya keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, keterlibatan orang tua dan komunitas itu merupakan partisipasi aktif dan kolaborasi antara pihak sekolah dengan keluarga peserta didik serta masyarakat sekitar dalam mendukung proses pendidikan. Keterlibatan mereka melalui pertemuan rutin, komite sekolah, atau kegiatan sukarela dapat memperkuat sinergi antara rumah dan sekolah. Lembaga itu perlu menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat, ulama, alumni, dan lembaga lain untuk mendapatkan dukungan moral, material, ataupun keahlian. Selanjutnya, yaitu pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal itu seperti lembaga itu dapat mencari berbagai sumber pendanaan selain SPP, seperti wakaf, donasi, usaha mandiri, atau hibah untuk menjamin keberlangsungan operasional dan pengembangan. Setiap pengeluaran itu harus direncanakan dengan baik dan digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung tujuan pendidikan. Menyajikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua, donatur, ataupun yayasan untuk membangun suatu kepercayaan. Dan yang terakhir, yaitu adanya evaluasi dan penjaminan mutu yang berkelanjutan. Evaluasi dan penjaminan mutu yang berkelanjutan itu adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas seluruh aspek pendidikan dan memastikan standar kualitas terus terpenuhi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Salah satunya dengan melakukan penilaian secara rutin terhadap kurikulum, kinerja guru, pencapaian siswa, fasilitas, dan manajemen. Hal ini bisa berupa survei kepuasan, observasi kelas, ataupun analisis hasil belajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang termasuk bagaimana sih cara membangun lembaga pendidikan Islam yang bermutu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.